Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini adalah murid daripada Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad. Kata beliau, kata Habib Ahmad bin Zain, ujur sidin apa? Sa'ah fi talabil ilm, julusuka sa'ah fi talabil ilm khairun min ibadatil umar kullih. Kata beliau, 1 jam saja kita duduk di dalam majelis ta'lim ini itu melebihi daripada pahala ibadah seumur hidup kita. Bayangkan 1 jam saja. Bagaimana kalau makan 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam untuk menuntut ilmu? Pastinya pahala yang kita perdapati luar biasa banyaknya. Siapa yang bicara ini? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau ini adalah secara ilmu zahirnya afqah min Asy-Syafi'i, lebih alim daripada Imam Syafi'i dalam ilmu zahir. Adapun ilmu batin maka melampaui daripada ilmunya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Kata beliau ini, ketika kita duduk di dalam majelis ta'lim ini, itu pahalanya lebih besar, 1 jam saja lebih besar daripada ibadah kita seumur hidup kita. Kita gunakan untuk ibadah seumur hidup kita. Kita untuk sholat, untuk puasa, untuk tasbih, untuk salawat dan lain sebagainya. Itu kalau dibandingkan dengan duduknya seseorang di dalam majelis ta'lim, maka duduknya seseorang 1 jam di majelis ta'lim tersebut jauh lebih baik ketimbang orang yang ibadah seumur hidupnya. Semoga Allah SWT menerima daripada majelis ta'lim kita ini, sehingga pahalanya insya Allah akan kita lihat kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah pada suatu hari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu ketika mengajar, beliau bawa himar. Himar ini keledai, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kambing.
postur tubuhnya dan mukanya pun mirip seperti kuda. Akhirnya ketika beliau lagi di tengah-tengah mengajar, gak lama himar beliau ini mengeluarkan suara himar ini paling bising sekali. Inna ankaral aswati la sautul himar, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Suara yang paling menjengkelkan, nggak enak sama sekali suaranya, suara himar itu adalah sautul himar. Akhirnya apa? Akhirnya di tengah-tengah majelis seperti ini, himar beliau berbunyi, berteriak. Akhirnya orang-orang yang di majelis ini pada mau berdiri untuk mendiamkan daripada himar tersebut. Kata Al-Habib Ahmad bin Zahra, berdiri, duduk aja gitu. Kenapa wahai Habib? Sesungguhnya aku mau berangkat ke majelis ini macam-macam was-wasnya. Badan saya sakit meriang, kepala sakit, habis itu macam-macam cobaan sudah. Saya gunakan waktuku untuk hadir majelis ta'lim, walaupun badan saya sudah meriang, kepala saya sudah sakit dan sebagainya. Syaitan gak membiarkan saya untuk hadir majelis ta'lim, untuk mengajar. Ketika sampai saya di majelis ini, dia tidak bisa mengganggu saya. Apa? Itu himar, syaitan yang mengganggu. Maka kata beliau, kalau dia tidak bisa mengganggu saya, akhirnya dia mengganggu daripada himarku, masa kita biarkan dia mengganggu cuma dengan sebab himar? Udah biarin aja himarnya, biarin iblis kewalahan, capek-capek bikin himar suaranya sebagainya. Yang penting kita duduk di dalam majelis ta'lim, di dalam ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pahalanya yang sangat besar inilah mereka akhirnya meninggalkan daripada apapun kegiatan mereka untuk menghadiri daripada majelis seperti ini. Sampai-sampai pernah kita ceritakan dulu, salah seorang daripada As-Segaf di Hadramaut sana, beliau ini alim luar biasa, Gauti di sana. Beliau di tengah-tengah mengajar daripada ilmu agama, datang malakul maut, mau sakarat sudah itu. Dan beliau pada waktu itu sedang membaca kitab hadits di dalam Minhajut Thalibin. Dan di sana kalau baca minhaj itu ada Gol Mu'tamad As-Soh atau Mugabil As-Soh dan lain sebagainya. Akhirnya di tengah-tengah majelis ini beliau datang sakarat. Beliau di tengah-tengah mencari daripada pendapat kedua ini. Beliau menyuruh santri beliau, ayo cari pendapat kedua. Ternyata ketika beliau menyuruh santri beliau menyuruh pendapat kedua itu, beliau pingsan. Kenapa? Mau sakarat sudah. Akhirnya santri-santri bukannya mencari pendapat yang kedua, malah sibuk mengangkat Habib tersebut, memokong Habib tersebut atau menandu daripada Habib tersebut. Akhirnya kata Habib tersebut, ketika dipokong dan diangkat, beliau pun terbangun. Ketika bangun apa? Kata beliau, sudahkah dapat pendapat yang kedua? Kata santri beliau, mencari pendapat kedua, antum sedang sekarat Pak Habib. Kami sedang sibuk mengangkatmu. Gimana kami sempat mencari daripada gol tersebut? Lagian ini pendapat adalah pendapat yang tidak mu'tamad, dan ini masalah haid. Antum gak bakalan ditanyain di akhirat. Antum gak bakalan ditanyain di kubur nanti masalah haid ini. Nanti kita tanyain marabbuka wa man nabiyuka, gak ada. Bagaimana darah perempuan ketika keluar haid, apa saja warna darah dan lain sebagainya. Gak ada pertanyaan seperti itu di dalam kubur. Maka kata Habib tersebut, ya memang benar, gak ada pertanyaan seperti itu di kubur. Tetapi kata beliau, saya ingin meninggal dunia di dalam keadaan menuntut ilmu, dan saya pengen termasuk di dalam golongan firman-Nya Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Aku pengen masuk di dalam firman Allah SWT yang mengatakan dan memfirmankan bahwasanya Allah SWT mengangkat daripada derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang menuntut ilmu jauh lebih tinggi lagi derajat mereka. Sampai-sampai kata para ulama, setelah mereka teliti di dalam ahadits nabawiyah dan asar daripada ulama, ini derajat, satu derajatnya, ini kan beberapa derajat, satu derajatnya tidak bisa seseorang melewatinya kecuali perjalanan 700 tahun. Ini derajat, berapa tingkatan daripada derajat? Pastinya 700 kali berapa sudah di situ.
Oleh karena itu kata beliau, nggak jadi masalah ini pendapat nggak disebutkan atau nggak ditanyain di akhirat. Tapi apa? Saya termasuk di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Oleh karena itulah kita jangan malas-malas di dalam hadir majelis taklim. Janganlah kita ujar orang Banjar itu pengoler hadir majelis seperti ini. Karena apa? Karena majelis seperti ini luar biasa pahalanya, luar biasa daripada ganjarannya, dan pastinya tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali mereka sudah meninggal dunia. Oleh karena itulah seperti yang pernah kita ceritakan bahwasanya salah seorang daripada anak perempuan daripada orang soleh meninggal dunia, ayahnya merasa sedih. Akhirnya dikasih hiburan oleh Allah SWT. Dia bermimpi dengan anak perempuannya yang meninggal tersebut. Akhirnya dia pun menanyakan kepada anak perempuannya tersebut, apa yang telah Allah SWT balas dan ganjaran apa yang sudah engkau rasakan ketika di dalam kubur. Maka kata anaknya, alhamdulillah Allah SWT telah melapangkan daripada kuburku. Allah SWT telah menjadikan kuburku raudhah min riyadil jinan. Dan wahai ayahku, kata anak tersebut, nah, antum qaumun ta'maluna wa lam ta'lamu. Kalian adalah kaum yang bisa beramal tapi nggak tahu. Nggak tahu gitu. Coba kita hadir di sini, duduk di sini, tahu berapa pahala yang sudah diangkat sama Allah SWT, berapa rahmat yang diturunkan oleh Allah SWT. Terus apa? Wa nahnu, adapun kami qaumun na'lamu wa lam na'mal. Kami adalah suatu kaum yang bisa mengetahui daripada balasan yang dibalas oleh Allah SWT, tapi sayangnya satu, sudah tidak bisa lagi beramal baik. Inilah kata anak tersebut. Terus kata anak tersebut, wallahi ya abi, laqaulu subhanallah wa bihamdihi khairun minad dunya wa ma. Setelah saya meninggal ini saya lihat pahala subhanallah wa bihamdihi melebihi daripada dunia seisinya. Ayo kita lah, kalau memiliki daripada dunia seisinya, Pak, ini dunia seisinya aja nih. Jangankan dunia seisinya, kita memiliki jorong dan seisinya aja luar biasa, sudah lebihnya. Sawit-sawitnya, batu baranya untuk kita sebenarnya luar biasa. Ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu cuma perkataan subhanallah. Tadi kita dengar daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kalau seandainya kita seluruh daripada umur kita gunakan untuk ibadat subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, 1 jam kita duduk di dalam majelis taklim itu jauh lebih baik daripada pahala tersebut. Pastinya berapa daripada ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT, berapa luasnya daripada surga yang telah disiapkan oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang menuntut ilmu agama, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Semoga kita termasuk daripada orang tersebut. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang kaya kelak di akhirat, diberikan oleh Allah SWT daripada kekayaan maupun daripada yang hissi ma'nawi. Amin ya rabbal alamin. Di akhir pertemuan kita kemarin, kita membahas tentang Majnun Laila. Majnun Laila di musola apa nama kita? Musola Taqwa. Membahas tentang Majnun Laila kita. Luar biasa. Majnun ini saking cintanya kalau Laila sampai disambat orang gila. Marartu 'ala diyar Laila. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Dia melewati perumahan, lewat rumah orang lain sebagainya. Ketika lewat, gak cuma sekedar lewat, dia sapu dindingnya, dia cuncuk, dia cium dindingnya. Ibaratnya kan, jorong, rumah orang di jorong sini tunggal butingan diciuminya. Kadang disambat orang gila, nang disambat orang Majnun. Ini Majnun ini karena guys sebenarnya. Digalari Majnun gila. Kenapa? Kelakuan yang saya mencium dinding ini, mencium dinding itu. Kalau berbuntingan dinding diciuminya. Akhirnya dia orang, apa itu wahai Majnun menciumi dinding itu? Maka kata Majnun, wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi. Yang membuat hatiku ingin mencium dinding ini bukan rumah ini, bukan perumahan ini, bukan rumah ini, tetapi apa? Walakin hubbu man sakana diyar. Tetapi karena kecintaanku kepada orang yang berada di rumah tersebut, orang yang pernah tinggal di rumah tersebut, yaitu adalah Laila kekasihnya. Wah kada. Dan kita ucapkan dan kita sebutkan kemarin bahwasanya Laila sama Majnun ini meninggal dunia nggak sempat kawin. Bahkan Laila
setelah sepeninggal daripada Majnun dikawinin sama orang lain, dipaksa. Majnun meninggal dunia, kata Majnun, ini Laila, kalau seandainya dia melewati daripada kuburku, niscaya aku akan menjawab daripada salamnya kalau dia mengucapkan salam kepadaku, dan dia bakalan langsung kena jantung, serangan jantung, meninggal dunia, dan dia akan ditanamkan di samping kuburku. Akhirnya ini cerita terdengar kepada setiap orang pernah mendengarnya. Akhirnya Laila kawin sama suami lewat kuburan tersebut. Jeneng suami nang jeneng bujur juga lah sekesnya. Tadinya kawah dia sudah mati itu menjauh salam daripada Laila. Artinya Laila, sini kamu. Kenapa tadi? Coba mengucapkan salam orang Majnun dalam kuburnya. Menjawabkan dia salam. Selanjutnya diucapkan salam. Assalamualaikum ya guys. Salam sejahtera atasmu wahai guys. Sekalinya disuruh ujar, waalaikumsalam ya Laila. Ujar si Majnun di dalam kubur. Artinya dan atasmu juga sudah langsung kena serangan jantung, meninggal dunia langsung di Laila. Dan jasadnya kalau mau dipindah, akhirnya ditanam makan orang di samping daripada Majnun tersebut. Oh luar biasa lah kecintaan daripada guys kepada Laila. Dan Laila sebenarnya memang cinta kepada guys tersebut. Sampai-sampai seperti yang kita ceritakan kemarin, ada ranting pohon yang tumbuh di atas dua kubur ini. Akhirnya ranting tersebut menyatu antara satu dengan yang lain, makanya lambang love orang ini. Ayo. Akhirnya apa? Oleh karena itulah kata para ulama, وَكُلٌّ يَدَّعِي بِحُبِّ لَيْلَى وَلَمْ تُقِرُّ لَيْلَى بِذَاكَ. Banyak daripada orang yang mengaku-ngaku cinta sama Laila, tapi nggak semua orang diakui kecintaannya oleh Laila. Nah, akhirnya seperti yang kita ceritakan kemarin, Laila ini sama Majnun dihadapkan kepada Allah SWT. Ternyata ketika dihadapkan, dosa keduanya diampuni oleh Allah SWT, dan keduanya dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Akhirnya ketika ditanyakan kenapa, ternyata kata Allah SWT untuk sebagai hujjah ataupun dalil bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketika orang mengaku cinta kepada Allah SWT dibandingkan dengan cintanya Majnun kepada dia. Kalau seandainya kecintaan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya kurang daripada kecintaan Majnun kepada Laila, berarti kecintaan kita masih kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Inilah makna daripada hadis yang disebutkan oleh para ulama ketika Rasulullah SAW duduk dengan beberapa sahabat dan Sayyidina Umar. Akhirnya ditanya, wahai Sayyidina Umar, bagaimana kecintaanmu terhadapku? Maka kata Sayyidina Umar, sesungguhnya engkau adalah orang yang aku cintai selain daripada hartaku. Maka kata Rasulullah SAW, belum. Oh, lebih cinta daripada hartaku dan anakku bahkan. Oh, belum. Akhirnya kata Sayyidina Umar, lebih cinta daripada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekaranglah baru benar-benar cintamu kepadaku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Beginilah cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Sayyidatuna Khadijah bagaimana habis harta beliau gunakan untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya pangkat, punya wibawa di kalangan orang Quraisy, beliau gunakan untuk mendapatkan daripada kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Sampai-sampai diceritakan di mana di Sayyidah Khadijah itu Rasulullah SAW ketika dihasar atau ditawan di dalam syair tidak boleh keluar, diboikot. Padahal Sayyidah Khadijah itu nggak masuk ke sana. Dan beliau pada waktu itu umur sudah di atas 50. Ketika mendengar Rasulullah SAW diboikot, padahal beliau nggak diboikot, beliau tidak rela memakan daripada makanan yang enak, meminum daripada minuman yang enak, santai di rumah, sedangkan Rasulullah SAW diboikot di dalam syair tersebut. Akhirnya beliau keluar dari untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau rela dibunuh, beliau rela menghabiskan hartanya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala. Sayyidina Ali karramallahu dan lain sebagainya daripada para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in. Kenapa sih mereka cintanya luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW? Oh, karena Nabi Muhammad SAW juga luar biasa kepada kita cintanya.
Sampai-sampai ketika peperangan, ketika beliau sebelum di Isra dan Mi'rajkan, beliau ketika meninggal Sayyidatuna Khadijah, meninggal daripada paman beliau Abi Thalib, beliau hijrah ke Taif, tetapi orang-orang Taif gak ada yang terima, dilempari dengan batu dan lain sebagainya sampai-sampai tumit beliau berdarah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengirim daripada 2 malaikat gunung. Untuk apa? Untuk supaya gunung tersebut diangkat dan dihempaskan di atas. Ini arju an yakhruj bihim man amana billahi wa rasulih. Sesungguhnya aku menginginkan agar keluar daripada sulbi mereka keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu langsung Sayyidina Jibril takjub dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok takjub? Ya kita kadang disakitin orang. Ketika kita ada kesempatan doa ijabah atau kita mempunyai preman yang bisa menyakiti orang tersebut, apa yang kita lakukan? Artinya kurang ajar dengan orang itu sangat dibalas deh. Tempurun ada preman nang artinya jago pukul nang melawan. Ini artinya ada duit kesan menjawab jago pukul atau doa sekiranya. Bahkan kita ada tahu doa kita dijawab, berdoa ya Allah mudahan nang menzalimi ulun mati. Mudahan nang menzalimi ulun ini nanti itu. Ini Rasulullah langsung datang 2 malaikat. Untuk Allah SWT menawarkan dengan 2 malaikat tersebut untuk dihempaskan daripada gunung tersebut. Apa kata Rasulullah? Saya nggak pengen mereka meninggal dunia. Saya nggak pengen mereka musnah. Tapi saya menginginkan keturunan mereka bakalan beriman. Akhirnya apa kata Sayyidina Jibril? Sadaqallahu alladzi sammaka birraufir rahim. Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi gelar dan memberi nama kepada engkau dengan Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW sedang datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah masih kecil Sayyidatuna Aisyah. Dan Rasulullah SAW mengawini Sayyidatuna Aisyah waktu kecil, tapi tidak dukhul atau berkumpul dengan Sayyidatuna Aisyah kecuali setelah beliau besar. Nah, waktu kecil Sayyidatuna Aisyah itu lagi main-main. Kata Nabi Muhammad SAW, oh luar biasa. Sayyidatuna Aisyah pintar banget ini main-main. Akhirnya didoakan sama Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara ma asarrat wa ma a'lat. Ya Allah, ampuni ampuni daripada dosa-dosanya Sayyidina Aisyah yang telah lewat ataupun yang akan datang, maupun yang dia sembunyikan atau dia tampakkan di tengah-tengah orang. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah tersenyum. Kata Rasulullah, kenapa engkau tersenyum wahai Sayyidina Aisyah? Maka kata Sayyidina Aisyah, gimana enggak senyum? Gimana enggak senang? Kalau saya didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala. Maka kata Rasulullah, ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya ini doa adalah doa yang selalu aku ucapkan dan aku panjatkan kepada Allah SWT setiap akhir sulus minal lail, akhir sepertiga daripada malam, untuk kepada umat-umatku. Dan aku mendoakan kepada Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama min dhanbihim wa ma ta'akhkhara wa ma asrarrahum wa ma a'lanahum. Ya Allah, ampunilah daripada dosa-dosa umatku yang telah lewat ataupun yang akan datang, yang mereka sembunyikan ataupun yang mereka tampakkan ke halayak orang banyak. Sampai-sampai ketika Isra dan dimi'rajkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah, kata Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah SAW tidak lupa kepada kita. Akhirnya Rasulullah SAW membawa kita di dalam salam, di dalam kesehatan, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, sampai ketemu Allah SWT gak lupa sama kita. Bayangkan bagaimana perhatiannya Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Kita kadang kalau ketemu sama idola kita aja, siapa idola kita misalnya? Artis fulan, beli tiket katanya untuk menemui artis fulan tersebut. Ketika kita bertemu dengan artis fulan tersebut, mungkin lupa sudah sama anak kita, lupa sudah sama istri kita, lupa apalagi sama jiran tetangga kita.
Apa? Tanda tangan di sini, tanda tangan di sini. Apa? Yang kita gunakan waktu kita untuk cuma mengedepankan diri kita dan melupakan orang lain. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah lupa daripada umat-umatnya. Oleh karena itulah para malaikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itulah disebutkan bahwasanya salat ini mi'rajul mu'minin, adalah mi'rajnya para orang-orang beriman. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur di dalam bukunya beliau ditanya, kenapa kok adat salaf atau adat orang Hadramut ketika selesai sholat mereka salam-salaman, sedangkan bersalaman itu tidaklah disunnahkan kecuali ketika orang datang bepergian atau setelah sholat subuh atau sholat asar. Itu saja yang kita dapatkan daripada riwayat. Sedangkan orang Hadramut setiap 5 waktu mereka salam-salaman, sedangkan mereka nggak musafir dan lain sebagainya. Maka kata Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur di buku yang menyebutkan bahwasanya iya, mereka nggak safar secara, mereka nggak bepergian secara badan, tetapi ketika mereka sholat mereka pergi bepergian menghadap Allah SWT, bepergian mengingat daripada Nabi Muhammad SAW, bepergian dan mi'raj kepada Allah SWT. Akhirnya ketika mereka salam seakan-akan mereka pulang daripada perjalanannya. Oleh karena itulah seakan-akan mereka datang dari perjalanan, itulah perjalanan rohaniyah. Akhirnya mereka disunnahkan dan dianjurkan untuk bersalam-salaman antara satu dan yang lain. Wah kata daripada para ulama salaf kita. Lihat aja di buku Yatul Mustarsyidin disebutkan masalah ini. Ini Rasulullah SAW sampai-sampai diceritakan di dalam tafsir bahwasanya Rasulullah SAW ini selalu mengingat daripada umatnya, mengingat terus daripada umat. Akhirnya kata Allah SWT, ya udah gini aja sudah. Karena engkau selalu mengingat daripada umatmu, aku serahkan daripada urusan umatmu kepadamu. Ayo, sampai-sampai Allah SWT mau menyerahkan urusan umat kepada Rasulullah SAW. Kata Allah SWT, udah, ikam aja sudah ngurusi. Soalnya ikam ini sedikit-sedikit minta sekira umat maka ini, sedikit-sedikit maka ini, sedikit ini dan sebagainya. Bagaimana Allah SWT melihat kegusaran dan kegundahan Rasulullah SAW cuma kepada para umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai mau meninggal dunia beliau mengatakan ummati. Udah kata Allah SWT, udah, urusan umatmu aku serahkan kepadamu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, ini cerdiknya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa kata Rasulullah? La ya Allah. Kenapa? Engkau arham bi'ibadika minni. Sesungguhnya engkau pastinya lebih jauh sayang kepada hamba-hambamu yang engkau ciptakan ketimbang aku. Mereka adalah umatku, sedangkan binisbah engkau wahai Allah SWT itu adalah makhluk-makhlukmu. Akhirnya dikembalikan oleh Allah Rasulullah SAW kepada Allah SWT tawaran tersebut. Akhirnya kata Allah SWT, terus apa yang engkau pinta daripada perkara umatmu? Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mengingatkan annaka lan takhdhulani fi ummati. Engkau tidak menjatuhkan daripada kehormatan umatku. Mereka tidak disia-siakan dan diterlantarkan olehmu wahai Allah SWT. Akhirnya diturunkan daripada firman Allah SWT, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Inilah daripada sebab turunnya ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Radhiyallahu wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Hakada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah ini penyebab mereka kenapa mencari daripada kecintaan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW luar biasa cintanya kepada umat-umatnya. Dan orang-orang yang mempunyai kaitan dengan Rasulullah SAW, pastinya mereka tidak akan dirugikan oleh Allah SWT, tidak akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai dulu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau punya khodam. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam ini punya khodam, punya pembantu. Pada suatu hari pembantu ini bepergian ke tempat yang jauh. Ketika bepergian ke tempat yang jauh, orang dulu nggak ada kapal, nggak ada pesawat, nggak ada kapal terbang ini. Mereka berjalan dan bepergian memakai kapal. Akhirnya terdengar kabar bahwasanya kemarin kejadian bencana alam, tsunami di tengah laut. Dan akhirnya kapal tersebut terdengar kabar bahwasanya sudah pecah dan karam. Maka orang-orang pun mengatakan bahwasanya setiap daripada orang yang berlayar itu meninggal dunia.
Akhirnya salah seorang daripada keluarga pembantu tersebut datang kepada Faqih Muqaddam. Wahai Faqih Muqaddam, bagaimana keadaan daripada pembantu itu, suamiku? Maka kata Faqih Muqaddam, tunggu sebentar. Faqih Muqaddam memejamkan mata sebentar. Habis itu beliau membuka mata. Kata beliau, suamimu masih hidup, keluarga kalian masih hidup. Oh, kapal pecah, orang semua sudah meninggal. Kata Faqih Muqaddam, dia belum meninggal dunia. Akhirnya setelah seling beberapa tahun, memang benar suaminya datang. Akhirnya mereka pun bingung, luar biasa ini Faqih Muqaddam, tahu orang ini meninggal ataupun tidak. Akhirnya orang keluarganya pun datang kepada Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam, gimana kok engkau tahu? Kata Faqih Muqaddam, saya ketika memejamkan mata, saya survei bagaimana surga, keadaan surga, dan saya lihat-lihat di surga keliling, nggak ada khodamku itu, dan khodamku itu pasti masuk surga. Ketika saya tidak menemui di surga, berarti orang masih hidup. Wah, kata radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhum. Inilah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang punya kaitan dengan mereka, dengan kaitan darah, kaitan ilmu, kaitan kecintaan, kaitan ini dan sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencampakkan, tidak akan merugikan daripada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Semoga dengan berdoanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan daripada kecintaan tersebut terus bertambah kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa alihi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa kok kita menyebutkan dari awal ini tentang kecintaan kepada Rasulullah? Karena ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dianjurkan agar kita banyak-banyak mengucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini diturunkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Di bulan inilah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan kepada kita bahwasanya apa? Aku yang menciptakan Nabi Muhammad, para malaikatku yang tidak pernah berbuat dosa. Kami berdua, kami dan aku dan para malaikatku salawat kepada Rasulullah. Baru kalau Allah SWT, kalau kalian tahu aku bersalawat, para malaikat bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah tahu seperti itu, berbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itulah kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah lagi orang-orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan daripada jasadnya daripada neraka. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah daripada segala urusannya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Inilah bulannya. Kalau kita mau memperbanyak daripada salawat, pastinya memperbanyak salawat tidak tertentu dan bulan yang lebih pada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Supaya apa? Supaya amal perbuatan baik kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan baik kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi ini sudah dekat nisfu Sya'ban, yang mana di nisfu Sya'ban ini adalah waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan daripada tulisan, daripada ajal seseorang, daripada rezeki seseorang, daripada apapun kadar baik dan buruk seseorang pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Dan sebagaimana disebutkan di dalam Kanzun Najah was Surur, bahwasanya Allah SWT bisa saja merubah kapan saja daripada takdir seseorang sebelum catatannya dikasih sama malaikat. Kalau sudah dikasih catatannya kepada malaikat, udah nggak berubah lagi sudah. Makanya para ulama akhirnya membahas kapan ini waktu dikasih daripada catatan tersebut. Ternyata setelah mereka teliti, sebagaimana disebutkan di dalam ahadits nabawiyah dan asar daripada ulama, ternyata waktu penyerahan tersebut yaitu adalah malam daripada nisfu Sya'ban. Dan banyak di antara kita mungkin, sibuk hendak menanam sawit, sibuk hendak investasi ini, sibuk hendak mengolah lahan batubara ini, sibuk hendak mengolah hotel ini, sibuk hendak mengolah travel ini, sibuk hendak ini dan itu.
Banyak yang di antara kita nanti itu. Tapi apa? Malam nisfu Sya'ban, ingat minta doa Allah Ta'ala supaya panjang umur. Sekalinya imbah sudah jadi sawitnya, bubuhan sudah harus tertinggalkan. Sudah jadi hotelnya terbangun tertinggalkan. Sudah jadi batu bara dapat kafe-nya macam-macam sudah izin ini izin itu harus tertinggalkan. Bini, harus dikawini orang bini. Inya menyediakan rumah, menyediakan hotel, menyediakan sawit, sekalinya harus investasi kesan laki anu nang bini. La haula wala quwata illa billah. A'adana Allah Subhanahu wa taala min dzalik. Oleh karena itulah, nah, ini sebelum kita mendatangi atau bertemu dengan malam nisfu Sya'ban itu, siap-siap kita. Ya, apa siap-siap? Nah, dimulai dengan bulan Rajab semalam. Kita beristighfar banyak-banyak sudah, dosa diampuni sudah. Nah, bulan itu ibarat orang itu menanam sawit sudah. Nah, bulan Sya'ban ini apa? Kita sirami dengan salawat. Supaya apa? Supaya tumbuh-tumbuhannya kenal. Supaya sekira memanen puas hasilnya. Dan pada bulan Ramadan karena kita memuai daripada hasilnya. Oleh karena itulah siap-siap kita. Sebelum malam nisfu Sya'ban biasakan mengucapkan daripada kata-kata yang baik. Kita biasakan kita memperbuat daripada perbuatan yang baik. Kita biasakan daripada apapun itu. Di dalam makan pun kita siapkan. Ini kadang ada apa? Sebelum Ramadan artinya makan banyak, pos-pos artinya makan. Biar karena bulan Ramadan tenang artinya. Padahal terbalik itu dia makan 5 kali sehari. Nah, bulan Sya'ban kan. Yang bulan Ramadan ini puasa kardiam enggak? Mahir 5 kali sehari makan. Dapatnya 2 kali sehari. Iya, 6. Lapar dia siang. Ini juga. Oleh karena itulah yang dinamakan dengan bulan kita menyirami daripada tanaman kita. Karena kalau kita tidak sirami dengan sekarang, iya hasil istighfar kita tidak sampai panen mati sudah. Nah, sekira kita panen hasil istighfar kita sirami dengan salawat, akhirnya kita nikmati daripada hasilnya di bulan Ramadan. Semoga kita bisa menikmati daripada hasil tersebut di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ada qati'atur rahim sedang disambung pulang silaturahim. Karena apa? Sayang benar malam nisfu Sya'ban adalah malam nang diijabah daripada doa. Ayo bayangkan, khamsul layalin la turaddu fihinna doa. Pada 5 malam ini kada ditolak daripada doa. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Ini di hadapan kita sudah. Di ketika doa kita diijabah, masa kita menghilangkan daripada atau meninggalkan daripada kesempatan emas ini. Ibaratnya nih, artinya siapa yang datang malam nisfu Sya'ban dengan tanpa persyaratan akan julungi Fajar Sport, aku julungi rumah, aku julungi hotel. Siapa aja yang datang dengan tanpa persyaratan, pastinya ya kalau lah nang ketujuh bangun cakap matang dengar, oh iya kesempatan emas ini. Nah, ini sudah diberitahu oleh Allah SWT dan Rasulnya bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang diijabah daripada doa dengan syarat. Padahal syaratnya ini sebenarnya walaupun malam nisfu Sya'ban ataupun kada malam nisfu Sya'ban, kita jangan ketujuh adu domba. Ini kita sebenarnya kalau ketujuh adu domba walaupun kada malam nisfu Sya'ban kada menyakiti hati orang. Kita ada ketujuh mengambil pajak orang, ketujuh menggawiri lain sebagainya. Ini perkara yang diperintahkan kita di keseharian kita. Nah, malam nisfu Sya'ban orang-orang yang kada menjalani daripada rutinitasnya yang seharusnya dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla. Oleh karena itulah itu sedang sudah nang begawi riba ambil, nang pernah mengambil hak orang sedang dibolehkan, nang suah mendodos sawit orang sedang ambil sudah, amunnya ada duitnya bolehkan, amunnya kada minta halal bentar itu, nang suah ini dan sebagainya daripada perbuatan nang perbuatan yang baik diambil daripada gawian tersebut. Nah, pada malam nisfu Sya'ban itulah waktunya kita berdoa. Dan kata para ulama pada malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan kita membaca Yasin 3 kali. Doanya macam-macam ini. Ada yang dinagal dari fulan, ada yang dinagal dari fulan, ada yang dinagal dari ulama fulan. Dan kata Sahibul Kanzi Najah wa Surur, doa yang paling baik pada malam nisfu Sya'ban tersebut ketika kita membaca Yasin 3 doa ini. 3 Yasin dengan doa yang berbeda-beda caranya kayak ini. Siapa Hasannya? Habib Hasan
ini anaknya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Al-Haddad itu bisa anak Hasan namanya. Ini luar biasa alimnya, luar biasa kewaliannya. Sampai-sampai diceritakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nabhani ketika menerangkan daripada penjaga-penjaga makam Rasulullah. Syekh Salman Al-Madani yang sering kita dengar, yang kita baca manakibnya. Sidin ini ketika mendengar Habib Hasan, anaknya Habib Abdullah Haddad datang ke Madinah, Sidin Hadani mengambil tabarruk lawan Habib Hasan ini. Nah, dalam artian Sidin ini sezaman lawan Syekh Salman Al-Madani. Dan Sidin bin Barakah lawan Al-Habib Hasan, anaknya daripada Al-Habib Abdullah bin Haddad, yang mana beliau ini tadi satu masa daripada Syekh Salman, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan lain sebagainya daripada ulama-ulama yang besar pada zaman itu. Nah, nang dinagar daripada Kanjeng Raja Rasulullah, di sana kata beliau yang terbaik itu dari yang lain ini yang diambil daripada Habib Hasan bin Abdul Haddad. Jadi sini apa? Kita membaca Yasin 3 kali. Yang pertama kita nyatakan supaya apa? Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur kita. Dan jangan itu aja doanya, panjang umur dan diberikan taufik dan kekuatan untuk berbuat taat. Nah itu niat pertama tuh. Seharusnya kita hendak berjamaah di masjid, hendak di rumah kamu nyorangan, hendak lawan keluarga kita kumpulkan. Bawa ya orang-orang terdekat kita atau kita sorangan lain sebagainya. Yang bisa sorangan, amunnya kalau bisa, berarti 6 bisa. Apa doa pertama tadi? Supaya panjang umur dan diberikan kekuatan dan taufik daripada berbuat taat. Karena punya panjang umur aja, kada taat, kada ibadat, sama ya bohong. Karena apa? Karena umurnya tadi kada angkanya, kada nominalnya. Ibarat angka itu 0, 0, 0, 0, 1000, 10, sejuta, semiliar 0 pun kada angkanya. Ketika diisi ibadah di sana itu dapat 1 tuh. Amunnya dapat 0 sebiji 10, 02 biji 100, 03 biji 1000, 04 biji 10.000. Sebab makanya khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian sebagaimana dalam hadis disebutkan adalah orang yang panjang umurnya dan perbuatannya baik. Ini kata umurnya panjang, gawian apa? La haula wala quwwata. Kalau disambat lagi sudah nang bedom ini juga masih bagus kok bedomnya lah. Nang becatur ini masih bagus juga. Nang ini juga la haula wala quwwata. Nang ke diskotik ini juga mau kan? Nang berjalan ke sini nang mahaur di kampung ini juga nang bokorokean sampai jam 2 malam. Nah, luar biasa sudah. Nenek orang yang punya 0 banyak, tapi nilainya nggak ada, satunya itu nggak ada. Ketika kita bisa amal sebiji, 1 dapat, amal 2 biji, 2, amal 3 biji, 3, amal 4 biji, macam-macam. Makanya, oleh karena itulah perbanyak daripada perbuatan baik. Tasbihnya diucapkan dapat nilai 1 sudah. Salawat dapat nilai 2, istighfar dapat nilai 3, salawat dapat nilai 4. Semakin banyak gawian, semakin banyak daripada angkanya. Semakin panjang umur, semakin banyak daripada nolnya. Inilah yang dimaksud dengan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Makanya kita ketika doa Yasin pertama baca apa? Ya Allah, bahasa Indonesia loh Pak. Kalau bahasa Arab ya kada. Apa? Ya Allah, ulun membaca Yasin dengan niat supaya panjang umur dan diberikan taufik supaya kuat di dalam perbuatan ibadah. Kenapa tadi jadi minta taufik? Karena taufik ini adalah khalqul ta'ah fil 'abd. Yaitu adalah Allah SWT menciptakan kekuatan kepada seorang hamba untuk beribadah supaya taat kepada Allah SWT. Karena kita ini sama aja, bisi awak, bisi pikiran, bisi otak, bisi hati sama aja. Nah, membedakan kita lawan bukan aulia dan apa? Membedakan kita lawan orang-orang dekat dengan Allah Ta'ala. Sama aja, berhidung sama aja, bermata sama aja, beruntung bisi aja. Bedanya apa? Bubuhannya ini bisa menggunakan waktu untuk taat kepada Allah SWT. Waktu sama aja 24 jam, karena lain gak ada. Syekh Salman, guru fulan sama aja. Angka daripada waktunya 24 jam. Bedanya apa? Bubuhannya ini menggunakan waktu untuk ketaatan. Kenapa tadi? Karena mereka minta taufik dan kekuatan dan dipermudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang pertama. Yang kedua,
Itulah bagiannya supaya aman minal afat, supaya dijagakan daripada penyakit. Nah, emang punya panjang umur beribadah aja, jadi banyak bisa penyakit. Biar bisa duit CM dan kada nyaman. Kada ternikmati, hendak makan daging, ada boleh ya, binjangan nggak sama waktunya ngomong. Jangan berlagin makan binjangan dia masih itu. Ada orang berjual di bawah pohon apa tuh, pohon kapok kan karena. Wah luar biasa, kepala langsung makan. Hah? Coba biar namanya penyakit, duitnya ada nih bukan? Tapi artinya amunnya makan minjangan darah tinggi langsung. Hah? Yang mana? Hendak minum kopi, kopi, apa namanya Starbucks macam-macam nih. Ada kawan? Kenapa? Kencing manisnya. Makan rendang ada kawan, kolesterol tinggi. Nah makanya kita minta imbang panjang umur dan kedaulatan supaya dijauhkan daripada penyakit. Terus apa? Wal ahad dan bencana. Bencana ini macam-macam nih. Nang bubuhan nang penyawitan dah benar nih. Nggak ditanam sawit, tikus, mantap, hama, itu bencana itu. Imbang sudah kena gadang sedikit, dihantam bangkoi, kurang babi. Nah, jadi apa? Artinya panjang umur, diamankan daripada apa namanya penyakit, daripada bencana juga. Dalam artian apa? Ini yang mau nih, artinya di kampung itu sidin aja sawit nggak dihantam tikus, sawit sidin aja nggak dihantam lawan apa namanya bangkoi. Sekalinya haro, luar biasa sidin bejesin, sekalinya malam nisfu Sa'ban, nang ini malam nisfu Sa'ban, abut perjalanan, malam nisfu Sa'ban, abut kesini. Hendak hasil terbaik, artinya la haula wala quwwata illa billah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, jadi apa? Minta aman daripada penyakit, aman daripada segala bencana, apapun itu bencananya. Dan terakhir yaitulah apa? Yaitulah Allah SWT meluaskan daripada rezeki orang tersebut. Nah jadi di Yasin pertama dua doa, yaitulah apa? Panjang umur dan apa namanya tadi? Panjang umur dengan kekuatan untuk beribadah, taufik di dalam ibadah. Yang kedua tadi apa? 3 doa. Doa pertama aman daripada penyakit. Yang kedua aman daripada bencana dan supaya diluaskan daripada rezeki. Karena apa? Ketika ini seperti yang orang bilang tadi, orang berdagang, malam ini suka azabkan nih penentuannya. Kapan aja Allah SWT bisa berubahnya. Nah, ketika padahal tulisannya sudah seandainya kita kada beribadahnya, kada minta doa, bisa aja melarat tahun lebih. Bisa juga meninggal, bisa juga ini. Tapi apa? Ketika malam nisfu Sa'ban kita berdoa bagus, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki daripada catatan kita. Ini nang mengajuti orang dari sini nih. Padahal ini jatuh 7 turunan susah benar. Haronya sugih, dulu juli wakarin ini. Sekalinya harus sugih. Kenapa? Sekalinya catatannya malam nisfu Sa'ban dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hati-hati juga. Yang sudah dirubah nih catatannya. Tahun lebih sedang ingat-ingat nih, kalau bisa dirubah ulang catatannya, ya nggak ada bangkrut ya dulu, iya alhamdulillah subhanallah. Oleh karena itulah adat di Hadramut, amunnya hari nisfu Sa'ban, bulan nisfu Sa'ban, mereka pakai pakaian hijau. Belum kan berjualan lah, kalau iklan berjualan nih jadi, sedang pakai pakaian hijau kada. Jadi apa? Mereka memakai pakaian hijau. Kita lihat bubuhan ulama-ulama kita, Habib Umar, Habib Salim, Habib Alwi dan sebagainya, pakai pakaian hijau. Ini melihat namanya aneh-aneh itu kan belain nih hari ini udah kamu jalan dulu kritis sedikit berapa. Jadi jujur kenapa nih buat orang Hadramut nih amunnya nisfu Sa'ban pakaian serba hijau kecuali imamah atau kopiah buahnya memakai putih, dalamnya pun bantu hijau juga kopiah dalamnya nih. Jadi bukan guru sana Ika melihatlah daun dah amunnya warnanya kuning atau hirang, berarti daunnya mati, artinya, tapi amunnya daunnya hijau berarti subur gitu. Ibarat orang bertanam daun hijau. Dalam artian apa? Amunnya kita memakai pakaian hijau lain sebagainya, kita tafaul Allah SWT. Semoga dengan memakai daripada sesuatu yang hijau, Allah SWT menghijaukan daripada umur kita, panjang umur akhirnya, menghijaukan daripada rezeki kita akhirnya luas daripada rezekinya, menghijaukan daripada baik ataupun buruk daripada Allah SWT. Jadi bukannya pakai hijau siapa aja, orangnya kada percaya dia tolak ke sana atau minta foto. Nah ini orang dan susah banget anupang video kan orang kayak di sembel sana bukan habaib pasti sebenarnya memakai daripada pakaian hijau. Bahkan bukan santri di mulut ada yang pakai baju coklat
ditabur Habib Alwi ini kemana kata Habib Salim atau anak Habib Hasan tapi dipakai biji coklat anggap Umar sebenarnya peribahasanya nih jadi ganti baju pakai pakaian yang hijau gitu. Supaya apa? Supaya diperbaiki daripada catatannya tersebut. Wah kata. Nah, 2 sudah ya Allah, 6 terakhir. Yaitu dua apa? Doanya ghina 'anil nas atau ghina al-qalb. Hati kita sugih. Kada berkaitan dengan manusia. Karena biar sesugih nambah aja sepanjang nambah aja umur kada ada penyakit, amunnya ada kaitan berasih dengan manusia mau kerja wanita. Jadi ya hubungan dengan DPR, nah anak jadi camat, nah jadi pembakar, nah jadi presiden dah. Apa mau kepalanya? Ini sugih benar sudah nih. Dia mau hendak jadi bupati jadi anak tuh habis MM-an dorong tuh warga. Ada yang sampai gila, nggak untung, kata pilih. Kenapa? Duit banyak jor-joran dah. Padahal hanya disimpani orang duit, mangsa M deh. Kesan ibadahnya, tuh pikir ibadah lagi sudah. Nang cari dunia aja tadi. Akhirnya apa? Ini berkaitan dengan manusia. Pilihlah nomor ini, pilihlah nomor 2, nomor ini, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apa? Karena ada kekayaan hati daripada manusia ini. Ya Allah, mudahan artinya. Mudahan tadi ya, mudahan itu. Lain sebagainya lagi. Kadang itu ya bang, banyak kayak lagi. Lalu ada orang pagi-pagi keluar ke warung untuk muka kopi. Datang bilang kayak orang sugih. Datangnya bilang, apa misalnya menjurungi untuk warung kopi orang sugih tadi. Ya maksudnya katanya hendak mau makan orang sugih tadi untuk. Tapi apa? Artinya menjurungi untuk melihat seorang bina baik bisa diamplokinya boleh. Ini apa nih? Hati kada kaya lah manusia. Datang duduk. Nah, ada hadiah sedikit, rezeki berlebihan sedikit, artinya barangnya untuk loan rokok, loan pengaruhnya kopi artinya. Oh iya lah, makasih banyak. Dudukan, banderan setengah jam. Ayolah, udah nak boleh kena aja. Ayo aja. Nah, artinya ada keluar orang. Kamu, nggak boleh rasa sakit perut artinya. 4 kami kau aja. 4 kami. Imbah tuh kami duduk pulang, banderan pulang, supaya apa? Supaya paham, ada paham juga. Imbah anak berdiri, aja. Berapa aja sebilah 2 bilah pulang ya. Halo, sampai duduk 2 jam 3 jam. Kada keluar juga amplop, boleh kan? Iya nih, dudukan untuk mana? Bungal bener haji nih tak, bungal bener langsung ini tak. Udah duduk artinya 2 jam 3 jam. Halo, kada bareng apa? Hati artinya barang, ini mau 1 juta 2 juta amplop. Udah. Ini apa nih? Ini hati kada kaya daripada manusia. Nah, minta kita Allah Ta'ala agar jangan sampai hati kita berkaitan dengan manusia. Karena apa? Amunnya hati kita tak berkaitan dengan manusia. Apa? Sakit hati ujung-ujungnya. Nah tadi. Kalau sakit hati ya, haro sampai bertambah akhirnya menyambati sudah sakit hati menyambati orang belum hibah pulang ini dan sebagainya gara-gara apa? Ada kaitan dengan manusia. Makanya kalau kita meminta jangan dengan manusia. Minta kepada manusia sakit hati. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tahu daripada keadaan hati kita. Makanya belum sudah kisahkan kalau hari kisah apa? Sayyidina Hasan terlambat kiriman dari Muawiyah. Sayyidina tulis saya surat, wahai Muawiyah katanya, apa nih kiriman beda terlambat nih bulan ini? Bobohan fugara masakin sudah mahadang. Anak minta bagiannya. Yang ditulis, guring, dia anak di bentar tulisan tadi. Tapi Rasulullah namanya, wahai cucuku Rasulullah, apa nih kamu tulis tuh? Ujar Sayyidina Hasan, artinya ini kiriman terlambat Sayyidina Muawiyah. Ulun kirimnya, sekira hancap mengirimi ya Rasulullah. Isok pohon guring, rapi tulisan itu, jangan dikirim ke Muawiyah. Malam ini aku ajarkan ikam doa, nang mana apabila ikam berdoa dengan doa ini setelah selesai 5 waktu, aku berikan ikam kekayaan yang lebih. Akhirnya apa? Bangun guring sin Robin, sembahyang subuh sin amalakan. Iya nang doa nang semalam ya Allah, Allahumma ghdib fi qalbi raja'ak wa qta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Apa isi doanya artinya? Allahumma ghdib fi qalbi raja'. Ya Allah, tanamkanlah di hati dan di sanubari ulun ini pengharapan kepadamu. Jadi mengharap sama Allah SWT. Terus wa qta' raja'i amman siwak, dan putuskanlah pengharapanku selain dari Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Hatta la arju ahadan ghairak, sehingga aku tidak mengharap kecuali kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Apa?
Doa ini isinya supaya hati kita terkaya daripada manusia. Akhirnya diamalkan sini, habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, karena sampai 24 jam lagi datang surat dari siapa? Dari Muawiyah. Awalnya Sidin mengirim surat, jadi Muawiyah mengirim surat. Kenapa jadi Muawiyah? Wahai Sidin Hasan, artinya minta maaf benar nah kiriman terlambat. Nah artinya karena terlambat, nah awalnya 20.000 dinar, aku lipat gandakan jadi 40.000 dinar. Dan karena keterlambatan gue ini dan permohonan maafku, aku lipat gandakan pada bulan ini aja sampai bulan-bulan seterusnya. Wah kata. Nah jadi amalkan gitu ya, kalau sebagian sudah mengamalkan ini. Nah, insya Allah kita bisa mengamalkan daripada doa tersebut. Ini doa langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Hasan, cucu beliau, radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Nah, jadi apa? Niatnya ghina 'anil nas atau ghina dalam. Yang terakhir yaitu apa? Husnul khotimah. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dan menjadikan kita ketika meninggal dunia di dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, diberikan kekuatan di dalam berbuat taat, diselamatkan daripada segala penyakit, daripada segala bencana, dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan daripada rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada ta'aluk hati kita daripada manusia, sehingga kita terkaya daripada manusia, tidak perlu dengan manusia dan berharap cuma kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اغفر في قلوبنا رجاء وقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اغفر في قلوبنا رجاء وقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اغفر في قلوبنا رجاء وقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم بارك لنا في باقي من شعباننا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في باقي من شعباننا وبلغنا رمضان. اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة على سيدنا محمد النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان ربي.